Baik jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan inilah kita bisa beribadah kepada Allah, menjalankan rutinitas harian kita. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas fiqhus shalah, hukum-hukum seputar ibadah salat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum mengulang sholat berjamaah dalam satu masjid. Semoga apa yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya itu bisa kita terapkan dalam sholat-sholat kita, khususnya sholat berjamaah. Untuk kesempatan kali ini jamaah sekalian, kita akan membahas fikih seputar shaf salat. Fikih seputar shaf salat. Tentunya ini adalah salat berjamaah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, pembahasan seputar shaf salat ini penting untuk kita fahami bersama, karena dalam sholat berjamaah mau tidak mau pemahaman praktek tentang bagaimana shaf salat ini itu mau tidak mau kita mengalaminya ataupun menerapkannya. Dan terkait dengan shaf salat ini juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saff, dalam surat As-Saff itu telah menyebutkan
Dalam ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, ya, dalam keadaan, ya, dalam barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah di dalam ayat ini, jamaah sekalian, ya, dalam surat As-Saff, yang maknanya itu adalah barisan yang rapi, itu Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan teratur. Artinya jamaah sekalian, kalau dalam baris berbaris saja, ya, misalnya dalam hal apapun itu kita tidak teratur, ya, tidak teratur, itu yang terjadi apa Pak? Kekacauan, ya, ketidaktertiban, ya, dan seterusnya, karena tidak teratur, tidak tersusun rapi. Dan demikian pula pada hal-hal yang sifatnya ini, kalau kita tarik dalam hal yang sifatnya duniawi, ya, sesuatu yang tidak teratur itu akan dipandang, dinilai tidak baik dalam hal apapun, ya. Maka kalau dalam hal duniawi saja, ya, dalam pekerjaan, di kantor ataupun di tempat umum dan lain sebagainya, ya, kita antri di tempat umum tidak teratur bagaimana, ya. Kemudian di jalan misalnya, ya, belum lampu hijau, ya, sudah apa Pak? Ya, sudah maju duluan. Nah, ini yang terjadi adalah kekacauan, ya, kerusakan dan seterusnya. Maka Allah menyukai orang-orang yang rapi di dalam setiap urusannya, ya. Allah memuji orang-orang yang berperang di jalannya. Kalau kita melihat pasukan perang itu, maka pasti akan, ya, pasti akan terlihat rapi, ya. Kalau kita melihat parade militer misalnya, itu semuanya kompak, rapi, ya. Maka Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan barisan yang teratur seperti bangunan yang kokoh. Maka begitu pula dalam sholat jamaah sekalian, ya. Dalam sholat juga, maka Allah memerintahkan kita untuk, ya, dalam masalah shaf ini, ya, dalam masalah shaf ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lurus dalam barisan sholat, ya, jangan sampai satunya maju, satunya mundur dan lain sebagainya. Maka dalam barisan sholat ini ada aturannya, ya, barisan sholat ini ada aturannya. Di antaranya adalah, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan untuk kita, ya, untuk kita meluruskan shaf, ya, mengatur barisan sholat. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi ketika merapikan barisan shaf salat para sahabat, maka beliau berkata, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri, ya, tegakkanlah shaf kalian, tegakkanlah shaf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang pundakku, ya. Jadi Rasulullah itu bisa melihat para sahabatnya dari pundaknya, ya. Bahkan ketika ada sahabat yang khawatir ketinggalan satu rakaat, ya, maka baru sampai depan pintu sudah ruku, ya,
seperti yang pernah kita sampaikan ya. Kemudian depan pintu situ ruku, kemudian berjalan ya sambil ruku masuk ke dalam shaf, dan Rasulullah mengetahui akan hal itu ya. Makanya jangan, kalau Rasulullah itu bisa melihat para sahabatnya dari belakang pundak beliau ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi Rasulullah memerintahkan misalnya sawu sufufakum ya. Ini adalah kalimat dari Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah ya. Ini adalah kalimat dari Rasulullah, artinya beliau memerintahkan untuk meluruskan shaf. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita akan bahas terlebih dahulu ya terkait dengan bagaimana posisi shaf dalam sholat ya, posisi barisan dalam sholat yang diatur di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, posisi barisan makmum ya, posisi barisan makmum ini yang poin pertama yang kita bahas ya. Maka makmum dalam hal ini ada ya, ketika yang pertama adalah imamnya laki-laki. Bagaimana meskipun ini sudah sering kita praktekkan, namun tidak masalah kita ulang kembali, kita kuatkan kembali jemaah sekalian. Jadi posisi barisan makmum, kondisi yang pertama itu ada beberapa kondisi ya, ada beberapa kondisi posisi barisan makmum. Kondisi pertama adalah imamnya seorang laki-laki ya, imamnya seorang laki-laki. Maka bagaimana barisan makmum? Barisan makmum ketika jumlahnya satu orang ya, jadi imamnya laki-laki posisinya Pak ya, kemudian makmumnya hanya satu orang ya, satu orang ya laki-laki, maka posisinya adalah berada di samping imam, samping kanan atau samping kiri Pak? Samping kanan. Jadi kalau ada orang masuk menjadi makmum di samping kiri, maka imam tinggal mengarahkan dia untuk digeser ke kanan, nggak masalah, tidak membatalkan sholat ya. Sebagaimana Rasulullah pernah ketika sahabat ya Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil ya, kemudian bermakmum kepada Rasulullah ya, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengambil posisi kiri, maka Rasulullah menarik beliau dan memposisikan di sebelah kanan. Nggak masalah Pak, jadi jangan sungkan dan lain sebagainya. Mungkin karena ketidaktahuannya dan lain sebagainya, maka langsung saja diarahkan ke arah kanan. Dan tadi posisinya di samping kanan ya, di samping kanan imam, dan diutamakan agak sedikit mundur ya, agak sedikit mundur agar apa ya, agar tidak ya, agar makmum itu tidak posisinya melewati posisi imam ya, seperti itu. Tapi kalau sejajar juga tidak masalah. Jadi pilihannya makmum yang bersama imam itu tadi ya, maka yang dilarang adalah posisinya melebihi imam, ini yang tidak diperbolehkan. Maka posisinya adalah sejajar dengan imam atau mundur sedikit ya. Jadi kalau mundur sedikit maka itu diutamakan. Ini kalau posisi makmum satu orang ya, posisi makmum satu orang. Baik, bagaimana kalau dua lebih ya? Maka kalau dua lebih, posisi makmum adalah berada di belakang imam, berada di belakang imam. Baik, ini seperti yang sudah kita maklumi bersama ya. Baik,
Kemudian bagaimana berikutnya kalau makmumnya adalah perempuan? Kalau makmumnya perempuan dan jumlahnya hanya satu orang, misalnya dengan istrinya, ya, dengan istrinya, maka posisi makmum perempuan bukan berada di samping kanan, tapi di mana, Pak? Di belakang, ya, di belakang imam, bukan di sampingnya. Baik. Itu kalau jumlah istrinya satu, maksudnya jumlah makmum perempuannya satu. Bisa juga kalau, ya, ini dipraktekkan, Pak, ada yang makmum istrinya lebih dari satu, Pak, ya, ini bisa dipraktekkan, ya. Baik, kemudian bagaimana kalau jumlahnya lebih, ya, jumlah makmum wanitanya lebih dari satu, maka sama seperti barisan laki-laki, ya, tadi di belakang imam. Kemudian berikutnya, ya, tadi kalau makmumnya laki-laki, makmumnya perempuan, ya, dan jumlahnya tadi satu atau lebih, ya, maka posisinya sudah seperti itu. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, makmum campur antara laki-laki dan perempuan, maka posisinya adalah imam, ya, di tengah, kemudian makmum laki-laki, ya, di belakangnya, kemudian setelah itu di belakangnya lagi adalah makmum perempuan, ya. Baik. Kemudian bagaimana kalau makmum laki-laki satu, kemudian beberapa makmum perempuan? Jadi ada imam, kemudian makmum laki-laki hanya satu orang, sedangkan perempuan ada 5 orang misalnya, maka posisinya adalah tadi sama juga, ya, imam, kemudian makmum laki-laki di samping kanan, ya, sedangkan jamaah ataupun makmum perempuan berada di belakangnya, ya, berada di belakangnya. Kalau makmum laki-lakinya ada lebih dari satu orang, maka seperti biasa tadi, imam, makmum laki-laki, dan berikutnya makmum perempuan. Baik, kemudian bagaimana, ya, imam ketika imamnya perempuan? Kalau tadi kita telah sebutkan kondisi yang pertama adalah imamnya laki-laki, maka kondisi kedua adalah imamnya perempuan, ya. Maka bagi sholat berjamaah yang imamnya perempuan, ya, maka bagaimana jika makmumnya adalah laki-laki, ya, makmumnya adalah laki-laki? Maka ketika makmumnya laki-laki, ya, maka para ulama sepakat sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah, ya, baik sebagai makmum maupun sholatnya itu sendiri, ya. Jadi sholatnya secara umum tidak sah. Karena apa? Ya, karena makmumnya tadi laki-laki. Bagaimana kalau masih kecil? Ya, kalau masih kecil maka tidak masalah, ya. Artinya anak kecil tersebut, ya, misalnya ibu dengan mengajari anak laki-lakinya untuk sholat, maka itu tidak masalah, ya. Namun yang dibahas di sini adalah ketika imam perempuan sedangkan makmumnya adalah laki-laki dewasa, maka ini menurut kesepakatan para ulama sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Dahulu di Amerika sekitar tahun berapa itu, Pak? 2000-an kalau nggak salah, ya, 2000-an ke atas ada satu sekte, ya, kelompok yang menyimpang, ya, ada Aminah Wadud namanya, ya, Aminah Wadud, pemimpin atau ketua dari kelompok ini
Aminah Wadud ini memiliki pengikut, ya. Kemudian salah satu perbuatan yang nyeleneh dari kelompok ini adalah si Aminah Wadud ini tadi, ketua yang perempuan, ya, ketua dari kelompok ini, dia mengimami, ya, ketika sholat dan mengimami jamaahnya, pengikutnya, maka di sana ada bercampur antara laki-laki dan perempuan, ya, dan perempuan, ya, sedangkan dia imamnya, maka ini adalah masuk ke dalam, ya, menyelisihi aturan ataupun kesepakatan hukum dalam sholat, ya, hukum dalam sholat. Ini adalah sebagai salah satu contoh. Kalau yang belum lama, yaitu adalah apa yang kita lihat saat COVID itu, ya, saat COVID di pondok, salah satu pondok di mana itu Pak, ke arah Cirebon, ya. Mana Pak? Nah itu, ya, pondok Zaitun, Az-Zaitun, ya. Maka ketika sholat berjamaah, ya, ada, karena mungkin nggak tahu itu siapa, ya, pemimpin, mungkin pemimpinnya dan lain sebagainya, maka memposisikan sholat, ya, sholat perempuan sejajar dengan laki-laki. Maka ini intinya adalah menyelisihi, ya, menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh para ulama, ya, apa yang ditetapkan oleh para ulama. Dan kita melihat juga, ya, pengalaman saat COVID, ya, pengalaman saat COVID, di mana jarak sholat itu berapa meter Pak? Jarak sholat Pak? 1 meter ada, ya, masing-masing 1 meter misalnya. Nanti akan kita bahas bagaimana, ya, bagaimana hukumnya. Baik, intinya ketika imamnya itu adalah seorang perempuan, maka tidak diperbolehkan, ya, mengimami laki-laki dewasa. Jika hal ini terjadi, maka hukumnya sholatnya tidak sah. Adapun jika makmumnya adalah perempuan, ya, jika makmumnya adalah perempuan, maka ini ada beberapa kondisi. Makmum perempuannya itu jumlahnya hanya 1, maka sama, ya, sama seperti ketika imam dan makmumnya itu laki-laki dan jumlahnya hanya 1, maka diposisikan di bersebelahan, ya, yaitu makmum berada di sebelah kanan. Adapun ketika makmumnya adalah beberapa perempuan, ya, misalnya makmumnya 2, 3, 4 dan seterusnya, bagaimana posisi imam? Posisi imam itu tidak sebagaimana posisi imam laki-laki yang berada di depan sedangkan makmumnya di belakang. Namun untuk, ya, barisan, ya, jamaah sholat perempuan, ya, maka imam dan makmumnya itu sejajar, ya, imam dan makmumnya sejajar. Jadi imam perempuan, jumlah makmumnya ada 5, maka mereka berbaris sebelah kanan dan sebelah kiri itu sejajar, sehingga makmum imam perempuannya tidak berada di posisi lebih depan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu terkait, ya, poin pertama masalah posisi barisan, ya, posisi barisan makmum, ya, posisi barisan makmum, baik ketika imamnya laki-laki atau perempuan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita ditanyakan, nanti silahkan disampaikan. Adapun poin yang kedua, jamaah sekalian, ya, dari fikih seputar shaf salat, barisan salat,
Yang dibahas oleh para ulama juga adalah masalah kerapatan barisan makmum, ya. Kerapatan barisan makmum ini yang sering menjadi pembahasan, kita bahas, ya, sering dibahas oleh kebanyakan kaum muslimin. Berangkatnya dari, ya, berbagai riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Rasulullah untuk meluruskan shaf, ya, meluruskan shaf, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, sawwu sufufakum, ya, rapatkanlah, ya, luruskanlah shaf kalian, ya, fa inna tasfiyatas shaf min tamamis shalah, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk di antara kesempurnaan salat, ya, ataupun hal-hal yang lainnya, di mana para sahabat, ya, ya, tadi sahabat Anas bin Malik ataupun ada sahabat juga yang meriwayatkan hadis tentang barisan shaf ini, ya, di antaranya sahabat Nu'man bin Bashir. Beliau menyebutkan, wa kana ahaduna yulzik min kabahu bimin kabi sahibihi wa qadamahu biqadamihi, ya. Jadi sahabat Anas itu melihat, ya, praktek para sahabat, yaitu menempelkan bahu, ya, bahunya dengan bahu temannya, kemudian, ya, antara mata kaki, ya, telapak kaki dengan telapak kaki temannya. Jadi di dalam mempraktekkan perintah Rasulullah untuk meluruskan shaf, maka sahabat Anas bin Malik itu merekam bagaimana praktek para sahabat, ya, saat mereka meluruskan shaf. Maka sahabat Anas bin Malik menyebutkan para sahabat itu menempelkan antara bahu dan telapak kaki antara satu dengan yang lainnya, ya, dengan yang lainnya. Baik, maka dalam prakteknya di hari ini, ya, ini banyak dibicarakan, memang apakah benar, ya, apakah benar dalam sholat itu kita diperintahkan untuk setiap mulai dari pertama sholat sampai akhir sholat, ya, itu pundak kita, kemudian kaki kita itu harus nempel terus, ya, sehingga yang sering jadi polemik itu apa, Pak? Ya, satunya nempel, satunya nggak mau, nempel nggak mau, sampai ya, kadang-kadang ada yang diinjek, ya, sampai pingin nempelnya itu sampai diinjak. Nah, ini dia nggak terima, gantian diinjak. Nah, akhirnya bukan sholat tapi berantem, Pak, ya. Ini yang sering terjadi. Nah, bagaimana penjelasan para ulama di dalam memahami dan mempraktekkan, ya, perintah Rasulullah untuk meluruskan shaf itu tadi. Kalau Rasulullah, ya, kalau Rasulullah itu redaksi ataupun perintah Rasulullah itu adalah sawwu sufufakum, luruskanlah shaf kalian, ya. Ini redaksi umumnya. Adapun prakteknya, maka para ulama ini berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Setidaknya ada beberapa pendapat ataupun kajian-kajian para ulama, dan menghasilkan berbagai pendapat di dalam makna dan mempraktekkan meluruskan shaf ini tadi, ya. Apakah tadi sampai betul setiap dari awal sampai akhir sholat itu pundak dan telapak kaki itu harus terus nempel, ya, nggak boleh renggang dan seterusnya, nggak boleh terputus, ya. Maka sekali lagi dalam hal ini ada perbedaan para
para ulama. Pendapat yang pertama ini diambil oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya. Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kitab beliau itu yang masyhur Sifat Salat Nabi. Ada yang pernah lihat, Pak, buku Sifat Salat Nabi, ya, Sifat Salat Nabi? Maka beliau termasuk ulama yang mengambil pendapat bahwa soft salat itu ya harus nempel antara telapak kaki dengan pundak itu tadi, tidak boleh lepas, ya, tidak boleh lepas dari awal sampai akhir, harus nempel. Ini adalah hasil kajian beliau, ya, hasil kajian beliau terhadap di dalam memahami makna hadis Nabi itu tadi, menempelkan mata kaki, kemudian dengkul itu apa, Pak? Lutut, ya. Jadi lutut, antara mata kaki, ya, telapak kaki, lutut dan bahu itu harus nempel. Ini pendapat beliau, ya. Ini pendapat beliau. Apakah pendapat ini hanya satu pendapat saja? Tidak, ya. Salah seorang, ya, ini juga beliau termasuk ulama di Arab Saudi, ya. Beliau termasuk ulama senior di Arab Saudi, Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Syekh Bakar Abu Zaid, beliau menyebutkan di dalam kitabnya La Jadida fi Ahkamis Shalah, ya, yang artinya tidak ada hukum baru dalam salat, ataupun tidak ada hal yang baru dalam hukum salat. Beliau ketika menjelaskan makna hadis ataupun riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perintah Rasulullah untuk meluruskan shaf salat, maka beliau menjelaskan menempelkan bahu, ya, dengan bahu setiap berdiri itu adalah bentuk takalluf. Takalluf itu apa, Pak? Ya, takalluf itu adalah memberatkan ataupun, ya, membebani diri di luar kemampuannya. Artinya hal seperti ini ataupun praktek seperti ini sangat sulit untuk dipraktekkan, ya, sangat sulit untuk dipraktekkan. Sehingga apa, jamaah sekalian? Beliau menyebutkan menempelkan bahu dengan bahu, ya, kemudian telapak kaki dengan telapak kaki, ya, lutut dengan lutut dari awal sampai akhir, ini sangat sulit, ya, sangat berat untuk dipraktekkan, ya. Maka maksudnya, ya, maka beliau melanjutkan pemahaman dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam meluruskan shaf, yaitu adalah istiqomah, ya, untuk menutup celah, ya. Bukan maknanya adalah menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki dari awal sampai akhir, ya. Jadi menurut beliau meluruskan shaf yang disebut oleh Rasulullah itu adalah, ya, adalah tadi, jangan sampai ada celah yang begitu besar. Nah, misalnya jaraknya itu 30 cm misalnya, ya, minimal, ya, tidak, kalau kata beliau tidak mesti nempel, ya, yang penting jangan sampai ada celah yang begitu, ya, yang begitu lebar, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi kalaupun meskipun tidak nempel, maka jaraknya mungkin, ya, berapa, Pak? 5 cm misalnya, ya, atau 10 cm, seperti itu. Jangan sampai ini juga praktek yang salah itu adalah satu sajadah satu orang. Nah, ini juga agak kurang tepat, Pak, ya, agak kurang tepat seperti itu. Jadi meskipun menurut beliau tidak harus nempel antara telapak kaki dengan telapak kaki, bahu dengan bahu, yang penting jangan sampai ada celah, ya, karena Rasulullah juga menyebutkan, ya,
hadhu bainal manakib wal aqdam wasuddul khalal, ya. Karena celah itu akan bisa dijadikan oleh syaitan untuk mengganggu, ya, karena celah itu tadi akan dijadikan syaitan untuk memasuki dan mengganggu barisan sholat, orang-orang yang sholat. Ini pendapat beliau, ya, pendapat yang kedua. Ya, sekali lagi, beliau termasuk ulama senior di Arab Saudi. Artinya tidak semua ulama di Arab Saudi itu memiliki pemahaman ataupun pemahamannya adalah dalam masalah soft ini harus menempelkan bahu dengan bahu, telapak kaki dengan telapak kaki. Termasuk juga, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau juga berpendapat demikian, ya. Jadi beliau menyebutkan, ya, menempelkan mata kaki dengan mata kaki, ya, agar soft itu benar-benar lurus, ya, itu bukan menjadi tujuan intinya, ya, tapi ada tujuan lainnya, yaitu untuk meluruskan soft. Ketika soft itu sudah lurus, ya, maka menempelkan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, itu sudah selesai. Ibaratnya itu baris berbaris, Pak, ya. Misalnya kalau seperti ini itu apa, Pak, namanya? Encang tangan gerak misalnya. Kalau ini tujuannya untuk apa, Pak? Untuk meluruskan. Kalau sudah dianggap lurus, maka tegap gerak, ya. Seperti itu. Jadi menempelkan bahu, kalaupun misalnya, ya, sahabat Anas bin Malik itu tadi melihat sahabatnya yang lainnya menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, itu hanya untuk di awal saja, ya, untuk di awal saja. Setelahnya ketika sudah dipastikan lurus, ya, maka selanjutnya itu tidak harus menempel sampai akhir, ya. Yang penting, ya, selama sholat itu tidak ada celah yang terlalu lebar itu tadi. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ya, dan yang lainnya, ya, Intinya jamaah sekalian, kita sudah paham, Pak, ya. Jadi polemik masalah, ya, injak menginjak kaki ini, ya, ataupun menempelkan kaki ini, kita sudah tahu bagaimana pendapat para ulama, ya, pendapat para ulama. Memang ada yang ulama yang mengatakan harus nempel dari awal sampai akhir, karena secara memahaminya itu secara tekstual itu tadi, dan ini tidak bisa kita salahkan juga, ya. Namun sekali lagi, ini bukan satu-satunya pendapat. Ada pendapat ulama yang lainnya juga yang ketika mengkaji riwayat-riwayat hadis ini, maka menghasilkan hasil yang sudah kita sebutkan itu tadi, seperti Syekh Bakar Abu Zaid, ya, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian begitu pula ulama terdahulu, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga menyebutkan makna dari hadis menempelkan bahu dengan bahu itu adalah agar betul-betul kita serius untuk meluruskan shaf, ya, untuk meluruskan shaf. Baik, dan untuk menutup celah. Adapun setelah itu, ya, tidak harus menempel, ya, tidak harus menempel. Baik. Itu poin yang kedua, ya, poin yang kedua. Kita lanjutkan, ya, terkait dengan makmum berdiri sendirian di dalam shaf, ya, di dalam shaf. Maka terkait dengan larangan untuk untuk sendirian dalam satu shaf, ya, ini ada
dalam riwayat, ya, dalam riwayat sahabat Ma'bad, ya, Wasibah dan Ma'bad, ya, melihat seorang yang Rasulullah melihat seseorang yang sholat di belakang shaf sendirian, maka beliau memerintahkan untuk mengulangi sholatnya, ya, untuk mengulangi sholatnya. Maka sebagian ulama, ya, mengatakan hukum sholat orang yang sendirian dalam shafnya itu tidak seharus diulangi kembali, ya. Namun Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, beliau memandang bahwasannya sholat, ya, sholat sendirian di belakang shaf bukan sebagai, ya, bukan sebagai sebuah larangan, ya, bukan sebagai sebuah larangan. Artinya sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah karena beliau menyampaikan bahwasannya, ya, ada tadi orang yang kita sebutkan Abu Bakrah itu tadi yang tidak mau ketinggalan satu rakaat, akhirnya beliau ruku dari pintu, kemudian jalan secara ruku sampai di sholat, ya, sampai di barisan sholat, dan beliau sholat sendirian. Maka apa kata Rasulullah? Semoga Allah menambah keutamaanmu dan jangan diulangi, ya. Artinya Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya sahabat Abu Bakrah itu tadi. Maka dari sini, untuk bagaimana hukum kalau misalnya sholat sendirian di belakang, itu ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat. Baik. Kemudian yang terakhir, kalau ada anak kecil, ya, ini saya juga pernah ditanya bahwa anak kecil di masjid itu hukumnya ada hukum sendiri, ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak kecil itu berada di antara shaf, ya. Ada yang mengatakan itu akan memutus shaf salat, maka jawabannya tidak, jamaah sekalian. Jadi kalau ada anak kecil, ya, kalau ada anak kecil itu bukan memutus, ya, bukan memutus shaf salat, ya, bukan untuk memutus shaf salat. Seperti kalau misalnya shaf itu terhalang oleh tembok, ya, seperti ini, Pak. Kalau ada orang yang sholat di situ kemudian terhalang oleh tembok, apakah sholatnya shafnya terputus? Tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau anak kecil itu apakah memutus shaf? Tidak, ya, tidak memutus shaf. Adapun tadi terkait dengan kondisi waktu Covid dulu, maka itu adalah, ya, adalah darurat, ya, terkait dengan bagaimana celah antara celah di antara barisan sholat ketika musim Covid dulu itu adalah kondisi darurat, ya. Wallahu a'lam. Demikian jamaah sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berapa kali? Tapi ada yang menyebutkan sholat jamiah, sholat jamiah itu ada bahasanya. Baik. Artinya bagaimana? Baik. Panggilan, ya, seruan as-salatul jami'ah rahimakumullah ini adalah seruan untuk jenis sholat tertentu seperti sholat istisqa, kemudian sholat gerhana, ya. Jadi hanya digunakan, ya, kalau kita melihat riwayat-riwayat hadis yang ada, itu Rasulullah menyebutkan as-salatul jami'ah itu ketika
sholat-sholat pada sholat-sholat tertentu. Tadi contohnya ketika sholat khusuf ya, sholat gerhana ataupun sholat istisqa dan yang lainnya. Bukan untuk sholat fardu ya, bukan untuk sholat fardu. Adapun sholat fardu maka seperti biasa ada tampilannya itu adalah ada iqamah, kemudian adapun shafu sufufakum itu adalah sunnah ya, anjuran yang harus dilakukan oleh seorang imam ya. Jadi salah satu hal ya yang harus dilakukan oleh seorang imam yaitu adalah memastikan barisan makmumnya telah lurus sebelum memulai salat. Jadi fikih tentang imam Pak ya, mungkin fikih tentang imam sudah kita jelaskan ya, fikih tentang imam. Jadi seorang imam itu harus tadi ya memastikan sebelum sholat barisan makmumnya itu harus rapi terlebih dahulu ya, harus rapi terlebih dahulu ya. Ini di antara sudah kita jelaskan Pak ya, masalah imam itu tadi. Baik. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau sholat berjamaah itu hanya seruan untuk sholat-sholat tertentu. Allah. Yang lain? Saya sampaikan dua-duanya dibaca. Assalamualaikum kalau yang nggak ada masalah juga, artinya tidak ada larangan juga untuk mengucapkan as-shalatul jami'ah. As-shalatul jami'ah itu kan sebenarnya mari kita sholat berjamaah sebenarnya. Mari kita sholat berjamaah ya. Seperti itu Pak. Tapi juga bukan menjadi sebuah keharusan. Makanya catatan juga tadi kebanyakan imam itu melupakan satu hal ini, yaitu anjuran untuk memastikan barisan shafnya makmumnya belum lurus itu tadi, sama seperti seorang komandan ya, anggotanya belum naik mobil semua dia sudah tancap gas. Ini gimana ya? Itu sama juga Pak, sama seperti seorang imam ya, makmumnya belum lurus semua ya, sudah tancap gas ya, takbiratul ihram, maka ini tidak tepat. Maka yang tepat pastikan ya barisan shafnya lurus ya. Kalau ada yang misalnya ya, maka imam itu betul-betul harus paham ya fikih sholat ya. Misalnya kalau ada yang celahnya terlalu lebar ya, perintahnya untuk diluruskan ya. Tadi meluruskan itu tadi tidak mungkin awalnya nempel gitu ya, kemudian setelah itu ya renggang, nggak ada masalah ya, namun jangan sampai celahnya terlalu lebar. Jadi kalau ada celahnya masih lebar, nah itu kewajiban imam untuk merapikannya ya. Ataupun misalnya ada yang makmumnya sendiri misalnya ya, maka imam bisa kalau mengamalkan yang tadi makmum yang sendiri, bisa dia memerintahkan untuk salah satunya menemani di belakang ya, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Yang lain beliau dulu ya, nanti setelah itu
Ustaz, tadi kan kalau imam terus makmumnya sendiri dan makmumnya itu di sebelah kiri, dia bisa kasih untuk hidayah kanan. Bagaimana kalau makmum dia sudah rapi, tapi di sebelah kiri masih ada ruang kosong, terus ada makmum lagi datang berdiri di samping dia, tapi jaraknya jauh, di sekitar 20 atau 30 cm gitu, mau dekat-dekat. Itu apakah kita bisa narik dia untuk biasa merapat ke kita atau kita biarkan aja itu? Gimana Pak Ustaz? Ya bisa, artinya imam bisa kalau tadi salah posisinya bisa dipindah, ditarik ya, ataupun kalau jaraknya terlalu dekat juga bisa Kalau kita sebagai makmum maksudnya Pak Ustaz, sama-sama makmum, kita makmum, ada datang makmum lagi di setelah kita gitu ya, ini jaraknya kayak ini, jaraknya kan jauh. Saya tarik ini boleh nggak supaya mendekat ke kita gitu Pak? Baik, itu boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, namun tidak menjadi kewajiban kita ya, karena kita sebagai makmum itu tadi, sebagai makmum ya, sebagai makmum. Nah, kalau khawatirnya dia tidak paham dan sebagainya, tersinggung, ya sudah nanti mungkin bisa kita sampaikan setelah sholat seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah kenal ya, nggak masalah, kita tarik seperti itu, kita luruskan, masalah. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ketika kita ada perbedaan pendapat kan dikembalikan ke Al-Quran dan hadis. Mas saya ucapan Rasulullah itu bagaimana ketika menjadi imam, rapatkan, luruskan dan rapatkan, atau hanya luruskan saja? Ada kata-kata rapat yang sebentar. Ketika ada rapat, harusnya kita ikutin gitu. Dalam hadis Nabi ada beberapa ya. Tadi yang pertama apa yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik itu, karena ahaduna ya, kami melihat sahabat kami itu tadi menempelkan bahu dengan bahu temannya, telapak kaki dengan telapak kaki temannya. Dan dalam redaksi juga, redaksi hadis Rasulullah, ada halu bainal manakib wal aqdam wasudul qalam ya. Halu itu meluruskan ataupun menempelkan ya, antara pundak dengan pundak dan seterusnya itu. Tapi sekali lagi kalimat ini masih di dalam memahaminya itu menghasilkan beberapa kesimpulan ya, kesimpulan. Artinya tadi ya, para ulama juga di dalam memahami ini makna idlam ataupun menempelkan itu juga menghasilkan beberapa penafsiran ya. Jadi menempelkan di dalam perintah Rasulullah, kalaupun kita sebutkan Rasulullah menyebutkan menempelkan misalnya, maka para ulama di dalam menafsirkan ataupun memahami perintah Rasulullah untuk menempelkan itu juga ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama tadi yang betul-betul atau itu tadi harus menempel dari awal sampai akhir, itu juga ada. Kalaupun ada yang mengamalkan hadis itu juga, kita tidak bisa salahkan juga sebenarnya ya, tidak bisa kita salahkan karena bagaimanapun mereka mengambil secara tekstual dari apa yang disampaikan dan
lainnya. Makna menempelkan itu ya hanya untuk di awal saja, bukan sebagai tujuannya seperti itu. Ya. Sehingga dalam hal ini ya kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pendapat. Jadi kalau ada misalnya contohnya nih Pak ya, kita memahami harus nempel dari awal sampai akhir, sedangkan ya makmum yang lainnya tidak mau menempelkan, hanya memberikan jarak sedikit saja. Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Ya sudah, ya kita nggak perlu ngejar-ngejar gitu deh. Seperti itu Pak ya. Baik, dan satu tambahan juga Pak. Ini saya pernah mendapati posisi kita sedang sholat berjamaah, kemudian tempat sholatnya itu sangat terbatas sekali, hanya dua shaf saja, ya hanya dua shaf saja. Sedangkan makmumnya itu kebutuhan makmumnya itu lebih banyak, ya. Maka yang kita lakukan adalah makmum itu dua shaf, ya. Sedangkan imamnya itu berada di, jadi dua shaf, makmumnya ada dua shaf. Ini laki-laki Pak ya, dua shaf misalnya ukurannya itu hanya 3 kali 3 meter misalnya, ya 3 kali 3 meter. Kemudian karena keterbatasan tempat, maka imamnya itu tidak berada di shaf pertama sendirian, melainkan bersama makmumnya. Namun imamnya itu agak sedikit maju saja, itu tidak masalah, ya. Karena kondisi tadi ya keterbatasan tempat, maka tidak harus imamnya itu berada di di betul-betul seperti di sini. Maka itu kalau karena keterbatasan tempat, maka itu bisa dipraktekkan. Yang penting imamnya itu sedikit maju saja. Allah. Ya, terakhir mungkin silakan. Khawatir bapak-bapak ada ya. Silakan. Salam. Bagaimana hukumnya jika dalam sholat berjamaah ternyata shafnya itu banyak sekali yang renggang dan tidak lurus jamaahnya? Jadi pernah ada satu kesempatan saya posisi masbuk, saya lihat ternyata banyak yang renggang sekali dan banyak yang tidak lurus. Bagaimana itu hukum sholat berjamaah? Terima kasih. Baik, kalau kita melihat dari syarat dan rukun, ya syarat dan rukun sholat, karena ini yang menjadi patokan sah dan tidak sahnya sholat, ya, sah dan tidak sahnya sholat. Maka kita tidak melihat, ya tidak mendapatkan bahwa kerenggangan, ya ataupun kelurusan shaf itu termasuk syarat sahnya sholat atau rukun sholat. Sehingga kalau ditanya apakah sah atau tidak, maka tetap sah. Maka meluruskan shaf ini termasuk ya sunnah yang ditekankan, ya sunnah, termasuk sunnah, namun tidak sampai menjadi syarat ataupun rukun sholat. Ya, kalau sunnah maka ya dianjurkan untuk kita melaksanakannya. Kalau tidak, maka tadi Rasulullah juga menyebutkan tegurannya tadi adalah ya misalnya tadi syaitan akan mengganggu kalian, ataupun Rasulullah juga pernah menyebutkan luruskanlah shaf kalian, ya. Kalau jika tidak, Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian, seperti itu. Itu artinya meluruskan shaf ini meskipun bukan termasuk syarat dan rukun sholat, maka dia termasuk hal yang dianjurkan, sunnah-sunnah
dalam sholat, ya, sunnah dalam sholat. Maka ini harus betul-betul diperhatikan. Ya, meskipun sunnah, maka ini harus tetap diperhatikan karena itu tadi kalau kita tinggalkan, maka pertama itu akan menyebabkan syaitan merusak sholat kita, ya, ataupun kita menyelisihi sunnah Rasulullah, ya. Maka bagaimana kalau ada dalam satu masjid jamaahnya belum memahami akan hal ini? Maka yang pertama harus adanya edukasi, ya. Imam senantiasa mengingatkan, maka imamnya juga harus paham terlebih dahulu, ya. Kalaupun tidak harus nempel, maka minimal itu tadi, ya, nempel tipis-tipis lah kalau kita sebut ya, nempel tipis-tipis itu tadi. Jangan sampai jaraknya terlalu renggang, maka ini juga tidak benar. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Satu lagi, Pak. Untuk merapatkan barisan, apakah kakinya yang harus rapat atau bahunya? Karena ada kaki kemudian kaki orang. Baik, itu hanya untuk di awal saja, Pak. Ya, di awal saja. Setelahnya, kalau saya mengambil pendapat, itu kalaupun menempelkan itu hanya di awal saja, ya. Setelahnya mau sedikit renggang tidak masalah, tidak harus menempel sampai akhir. Kalaupun ada yang tadi, ya, tidak perlu ngejar-ngejar juga, itu ngejar-ngejar juga itu juga termasuk sikap yang salah juga, ya, yang salah juga. Seperti itu, cukup, Pak, ya? Cukup. Ya, baik, demikian Bapak dimuliakan Allah, semoga kita bisa memahaminya dan semoga jamaah masjid bermuda yang bisa mempraktekkan, ya, masalah ini, ya, dalam masalah softnya kita tidak perlu ribut lagi, ya, masalah ngejar-ngejar soft misalnya sudah kita dudukkan semuanya, ya, dan kita sudah memahaminya dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dan sempurnakan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku quli hadza wa